إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kana sewawattu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Makada ya'tina minka kutubun laisa laha ta'rikhun." Bahwa datang kepada kami surat-surat darimu wahai Amirul Mukminin, akan tetapi tidak ada tanggalnya. Berulang surat Rabiul Awal misalnya, keterangannya ada Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, dan bulan-bulan yang lain. Lalu kemudian ditanyakan, ini Rabiul Awal kapan? Ini Rabiul Awal kapan? Ini Jumadal Ula kapan? Nah, sebab magai belum ada penentuan tahun bahwa ini tahun keberapa. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu mengumpulkan para sahabat, medepungi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ar-rikhu." Coba bagaimana kemudian kita tentukan penanggalan. Lalu kemudian sebagian sahabat mengatakan, "Ar-rikhu bima arrakhal furs." Bagaimana kalau kita menggunakan penanggalan Persia? Sebagian sahabat karihu dzalika, tidak senang dengan penanggalan tersebut. Sebagian lagi mengatakan bagaimana dengan penanggalan Romawi. Sebagian sahabat tidak mau. Sebagian mengatakan bagaimana kalau kita memulai penanggalan ini bimiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan min mab'atsihi, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nu'arrikhu bi hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menentukan memulai tahun dengan melihat sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-hijratu hiya allati farraqat bainal haqqi wal batil." Karena hijrah inilah yang kemudian memisahkan yang hak dengan yang batil. Nah, di sini sahabat lalu kemudian mereka mengatakan, sebagian mengatakan, bagaimana kalau kita memulai? Jadi sudah ada tahun pertamanya, dihitung dari sejak kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Pada saat perkumpulan ini terjadi, waktu itu tahun ketiga atau sudah tahun keempat setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu tahun sudah ada. Sekarang bagaimana dengan bulannya? Maka sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kalau dimulai dengan Ramadan?
Syahrun unzila fihi al-Quran, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kalau dengan Rabiul Awal, Syahrul Qudum, yaitu bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Akan tetapi kemudian bersepakat, ya, Umar bin Khattab, lalu kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum menentukan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan, ya, Islam. Di antara alasannya karena Muharram ini disebut dengan Syahrul Azimah. Betul bahwa Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal, akan tetapi niat hijrah itu sudah ada pada bulan Muharram. Nabi SAW melakukan hijrah lalu kemudian sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian Syahrullah Al-Muharram ini adalah baiat besar-besaran terhadap kaum Ansar. Lalu kemudian bulan Muharram ini adalah bulan di mana telah dilaksanakan haji. Jadi umat Islam berkumpul dari seluruh, ya, dari belahan dunia, lalu kemudian setelah itu Muharram. Ini beberapa alasan kemudian bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama. Kalau kita melihat nama-nama bulan ini sebenarnya sudah ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kakek kelimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Kilab bin Murrah, bulan-bulan ini sudah ada. Jadi nama bulan ini bukan ada setelah Islam ada, setelah Nabi SAW dilahirkan atau diutus, bukan. Jauh sebelum Nabi dilahirkan, nama-nama bulan ini sudah ada, yaitu Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan ini nama-namanya sudah ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu digunakan dan tidak bertentangan dengan agama kita dari segi penamaannya dan maksud dari penamaan tersebut. Beda dengan nama-nama bulan selain daripada bulan Islam, diantaranya adalah bulan Masehi, itu sangat identik dengan nama-nama dewa atau nama-nama raja yang dikultuskan. Tapi nama-nama bulan yang kita kenal di dalam Islam itu tidak bertentangan. Bahkan penamaannya memang sangat identik dengan musim atau cuaca pertama kali, ya, diberikan nama tersebut. Kenapa dinamakan Muharram? Dan kita sekarang berada di bulan Muharram, ya, di tanggal 6 Muharram. Kenapa disebut Muharram? Muharram artinya dimuliakan. Bulan napakaraja fong Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan, makanya disebut dengan, ya, Masjidil Haram. Masjidil Haram bukan berarti haram dalam pemahaman kita, tapi haram dalam bahasa Arab itu artinya mulia atau dimuliakan. Tanah haram, tanah yang dimuliakan, tidak boleh dicabut tanamannya, tidak boleh dibunuh hewannya, bahkan tidak boleh bertikai melakukan pertumpahan darah atau melakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah tersebut. Karena haram, mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab bersepakat bahwa di bulan ini tidak boleh ada terjadi pertumpahan darah. Maka kemudian dinamakan Muharram. Setelah itu datang Safar. Safar artinya kosong. Li khuluwi buyutihim, karena mereka masing-masing keluar meninggalkan rumah, mengosongkan rumah, pergi berdagang, pergi berburu, ya, dan sebagainya, meninggalkan rumah mereka. Lalu kemudian setelah itu ada Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Rabi artinya musim semi, di mana mereka kemudian berkumpul di rumah mereka kembali. Lalu kemudian tiba bulan Jumada, awal penamaannya adalah tajmid. Pada saat itu air-air membeku karena dinginnya, dan itu terjadi selama 2 bulan, Jumadal Ula dengan Jumadal Akhirah. Lalu kemudian tiba bulan Rajab, dinamakan Rajab li tarjibihi. Tarjib artinya ta'zim, atau termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu datang bulan Sya'ban.
Sya'ban dari kata tasya'ab, yaitu berpecah-pecah. Karena bulan ini memang orang Arab pada bulan ini mereka berperang, sehingga kemudian kabilah-kabilah ini terpisah-pisah, terpecah-pecah. Lalu kemudian datang setelah itu Ramadan. Ramadan artinya panas dari kata ramda. Awal penamaannya pada cuaca atau kondisi yang panas. Setelah itu datang bulan Syawal. Syawal artinya unta, ya, ekornya naik menandakan bahwa dia tidak ingin dikawini oleh si jantan. Makanya orang-orang Arab dahulu itu, orang-orang jahiliyah, mereka napim maliangi, melakukan pernikahan di bulan Syawal. Lalu kemudian itu dibantah secara perbuatan oleh Nabi SAW. Nabi melangsungkan pernikahan atau banyak dari pernikahan-pernikahannya itu di bulan Syawal. Lalu kemudian setelah itu datang Zulqa'dah. Qa'dah dari kata qu'ud artinya duduk. Mereka duduk di rumah mereka menunggu datangnya Zulhijjah, yaitu bulan haji. Tidak ada yang bertentangan dengan agama kita, berbeda dengan nama-nama bulan yang lain di luar daripada penanggalan Islam. Maka tentu sangat lebih pantaslah kemudian kita memperhatikan penanggalan-penanggalan kita ini. Walaupun nama-namanya telah ada sebelum Islam, akan tetapi tidak bertentangan, bahkan itu dikokohkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tadi bahwa ternyata penentuan awal bulan dalam penanggalan Islam itu terjadi tahun ketiga atau tahun keempat di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka segala keyakinan dan hal-hal yang berkaitan dengan prosesi masuknya awal tahun tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuk ritual yang menunjukkan pengagungan, penghormatan atau apapun itu yang berupa ritual yang diyakini terhadap masuknya bulan Muharram yang diyakini sebagai awal tahun, itu tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram, naam, iya, dipakarajai, tapi sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada padanna maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siyamu afdalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling afdal dilakukan setelah Ramadan, siyamu syahrillahil muharram, berpuasa di bulan Muharram. Lalu kemudian beberapa hari ke depan, di hari Senin insyaallah dan hari Selasa itu ada puasa yang sangat dianjurkan. Bahkan sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa ini diwajibkan. Nanti puasa Ramadan diwajibkan, lalu kemudian puasa ini disunnahkan. Puasa hari Ashura, yaitu tanggal 10 ya Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kadiman Nabi SAW masuk di kota Madinah, mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Makutana Nabi tak, kenapa mereka berpuasa? Lalu kemudian ditanyalah, diberitahukan kepada Nabi, hadza yaumun salih, hari ini adalah hari yang baik. Yaumun najjallahu Musa an Fir'aun, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian mereka mempuasakan sebagai kesyukuran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu kemudian Nabi mempuasakannya dan memerintahkan orang-orang untuk mempuasakannya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la in ishtu ila qabilin, kalau saya hidup di tahun depan, tahun akan datang, la asumanna tasi'ah, saya akan mempuasakan hari ke-9-nya. Akan tetapi Nabi SAW meninggal dunia sebelum datang waktu tersebut. Maka ini menjadi sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Di antara faedahnya, berpuasa di tanggal 9 di hari Senin nanti, yaitu mengikuti Nabi SAW arahannya. Lalu kemudian menyelisihi orang-orang Yahudi atau ahli kitab dalam mempuasakan ini. Lalu kemudian samping itu kita mendapatkan pahala mempuasakan, ya, bagian dari bulan Muharram.
yang tidak sempat mempuasakan tanggal 9, maka inti daripada puasa di bulan Muharram ini di tanggal 10. Tapi tentu tanggal 9 dan 10 itu lebih afdal. Adapun di tanggal 11-nya, semua hadis-hadis yang datang membicarakan tentang puasa di tanggal 11 Muharram itu semuanya hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Jadi opsinya, pilihannya, apakah kita mempuasakan 9, 10 atau mempuasakan 10 Muharram. Tidak ada opsi mempuasakan 10, 11. Karena itu tidak ada datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Asyura, beliau mengatakan ahtasibu an yukaffiras sanatal madiyah, bahwa puasa di tanggal 10 Muharram ini akan menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu atau setahun sebelumnya. Kemudian yang paling penting di bulan Muharram ini dan di bulan-bulan yang Allah muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan ini, terutama bulan Muharram. Dan puncak kezaliman itu adalah kesyirikan. Ngapa dua lorifong Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan akidah ataukah dengan perkataan ataukah dengan perbuatan, segala bentuk kesyirikan baik kecil maupun besar, maka hendaknya kita tinggalkan. Termasuk hal-hal berkaitan dengan keyakinan ya yang tidak datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Muharram. Pada nama belanca ya di awal bulan ini dengan keyakinan-keyakinan tertentu, dengan hanya mengatakan makrana musir muah dan sebagainya, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibangun di atasnya keyakinan-keyakinan yang akan menentukan nasibnya satu tahun yang akan datang. Ini semua hendaknya kita hindari untuk menjaga akidah dan keyakinan kita, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka semua amalan kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Muharram ini hendaknya kita menjauhi segala bentuk kesyirikan. Bukan berarti setelahnya tidak, tapi bisa kita mulai dari sekarang. Perhatikan diri kita dan keluarga kita dari segala hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan, baik itu benda, batu, besi, kuburan, atau rumah-rumah, atau bocor-bocor, apa saja yang bisa menyebabkan akidah seseorang itu runtuh dan amalannya lenyap, hilangkan semua. Dunia ini sementara. Agama ada di teori. Apa yang sangat kita takutkan hidup di dunia ini? Sakit, sesuatu yang Allah telah tentukan. Rezeki, sesuatu yang Allah telah bagikan. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Lalu kemudian kita melakukan kesyirikan, meyakini bahwa ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan rezeki, yang bisa memberikan manfaat, maka penyesalan dan puncak penyesalan nanti di hari kiamat, ketika kita melihat amalan kita habaan mansura, seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Lalu kemudian bukan hanya itu, kita akan dibenamkan dan dikekalkan di dalam neraka karena meninggal di atas kesyirikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari segala bentuk kesyirikan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة